Selamat pagi, selamat beribadah lagi. Ya, ketemu di bulan Juni nih, sekarang udah bulan Juni. Nah, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang dosa, saudara ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang dosa kecil. Nah, tapi itu ada tulisan kecilnya, saudara, kebaca nggak tuh? Ketika dosa dianggap kecil, apa saudara? Kehancuran besar sedang mengancam. Ya, banyak dari kita yang memandang bahwa nggak terlalu penting, ya, dosa kecil yang dianggapnya biasa, orang lain juga melakukan, nggak terlalu luar biasa. Nah, tapi saya berharap hari ini kita bisa belajar sesuatu bahwa dosa itu bukan tentang besar kecilnya, setuju nggak saudara? Dosa tetap dosa. Yang berbeda mungkin konsekuensi dari dosa yang kita buat itu agak berbeda mungkin, ya. Nah, tapi bicara tentang dosa itu bicara tentang meleset dari tujuannya Tuhan. Setiap dosa punya konsekuensi. Mungkin secara sosial, secara moral kita bilang gini, oh dosa kecil kan lebih ringan Pak, konsekuensinya lebih ringan. Tapi saya mau bilang, gak ada dosa yang ringan. Semua dosa sekecil apapun yang kita lakukan sedang membawa kita kepada kehancuran, sedang membawa kita ke dalam masalah. Seringkali kita memandang bahwa diri kita sendiri baik ketika kita melakukan dosa yang sepele. Saudara pernah berpikir gitu nggak sih? Dosanya ringan, enggak lah. Wah, si engkau itu malah lebih berat dosanya. Ya, si enci itu lebih berat dosanya. Tanpa sadar kita hidup terus menerus di dalam dosa yang kecil itu pada akhirnya. Tanpa sadar kita menganggap bahwa ini jadi bukan dosa lagi. Padahal itu adalah sesuatu yang berdosa. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Setuju? Mau sekecil apapun yang saudara lakukan itu sedang melanggar kekudusannya Allah. Dan sama-sama memerlukan pengampunan dari Allah. Makanya ayatnya bilang gini, Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua dosa, dikatakan semua dosa upahnya adalah maut. Ya, kalau dulu mungkin zaman dulu selalu kita bilangnya mengilustrasikannya tentang dosa itu dengan arang. Arang mau arangnya gede, mau arangnya kecil, tetap hitam aja saudara. Ya, tetap hitam. Jadi nggak berarti bahwa dosanya kecil dan sepertinya Tuhan meluputkan itu. Enggak. Semua dosa memerlukan apa yang namanya pengampunan dari Allah. Semua dosa memerlukan apa yang namanya pertobatan. Makanya konsekuensi dari dosa kecil ketika dibiarkan, maka akan berdampak besar pada kehidupan kita. Setuju saudara? Iya. Ada banyak dosa yang diawali sebenarnya iseng, biasa. Makanya Galatia mengingatkan kita tentang ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, dan roh pemecah. Saudara perhatikan gini, kita seringkali memandang bahwa saya kan udah nggak cabul Pak, saya udah nggak selingkuh Pak, saya nggak cemar, saya nggak hawa nafsu, saya nggak penyembahan berhala. Mungkin hari-hari ini udah nggak lakukan kita nyembah patung, nyembah pohon, enggak Pak saya. Tapi saudara lihat itu, disejajarkan semuanya tuh dengan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, yang saya putihin itu seringkali membuat kita nggak sadar tentang dosa-dosa itu. Betul, saudara? Kita seringkali fokus pada dosa-dosa yang sepertinya besar tuh. Percabulan, penyembahan berhala, sihir. Saudara ada yang melakukan sihir di sini? Belajar sihir? Kayaknya kita udah nggak terlalu banyak. Tapi saya yakin gini loh, perselisihan kita masih suka ada di dalamnya. Betul? Iri hati kita ada di dalamnya. Amarah apalagi? Kepentingan diri sendiri apalagi. Dan semua itu disejajarkan dosanya, nggak dipisah, disejajarkan. Dalam artian gini, nggak ada dosa besar kecil di hadapan Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Semua itu bicara tentang perbuatan daging. Dosa bicara tentang perbuatan daging. Makanya kalau kita ada di salah satu itu, jangan merasa bahwa saya baik-baik saja. Iri hati kan nggak ada yang tahu, saudara. Ya. Kadang-kala kita menyimpan iri hati, nggak ada yang tahu. Seringkali kita melakukan dosa yang sepertinya sudah jadi biasa. Mungkin kita jarang bersyukur hari-hari ini.
atau sulit untuk bersyukur hari-hari ini, itu mendukakan hatinya Tuhan. Betul, saudara? Atau mungkin kita sedang malas di sini. Aduh, ada banyak orang yang hari-hari ini malas banget. Saya cuma mau bilang, malas itu bicara tentang penghinaan terhadap pemberian Tuhan. Setuju, saudara? Tuhan tuh sudah kasih loh sesuatu buat kita. Saya ada dengar khotbahnya Kak Jonathan Patiasina, dia ada bilang gini, bahwa seringkali kita memandang bahwa malas itu sesuatu yang biasa. Ah, malas lah. Malas itu sedang menghina pemberiannya Tuhan. Kalau bangsa Israel dulu masuk ke dalam tanah Kanaan dengan janji apa? Tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara setuju itu? Susu dan madu. Ada banyak orang yang senang, oh tanah perjanjian itu bicara tentang susu dan madu. Tapi mereka lupa bahwa susu itu dihasilkan dari sapi. Dan sapi itu harus dipelihara, harus dikelola dengan baik, baru mengeluarkan susu. Dan madu itu bicara tentang lebah. Apakah kita akan makan lebahnya? Lebah itu juga harus dipiara, harus diusahakan supaya mengeluarkan madu, dan itu yang bisa kita nikmati. Ada banyak orang terlalu fokus pada susu dan madu. Oh, ikut Tuhan kan berarti berkatnya banyak, Pak. Saya mau bilang, segala sesuatu perlu dikelola. Setuju? Ada banyak berkat yang harus dikelola, tidak datang begitu saja. Memang mana diberikan sama Allah di padang gurun, tapi ketika masuk tanah perjanjian, mana berhenti. Saudara tangkap itu? Karena kita dipanggil untuk jadi pengelolanya Tuhan. Kita dipanggil untuk mengusahakan apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Makanya sikap malas itu sedang merendahkan apa yang menjadi pemberian Tuhan buat kita. Kita nggak mau mengusahakannya. Dalam film The Last Supper, ya, baru-baru ini saudara ingat film itu Last Supper? Yang saya cermati sebenarnya tokohnya adalah Petrus dan Yudas dalam cerita film itu. Kalau saudara ikut nonton, saya tertarik dengan Yudas yang mengkhianati Yesus. Cerita ini memperingatkan buat saya. Waktu saya nonton itu, saya cuma mengingatkan gini, Yudas itu dikasih kesempatan, dipilih sama Tuhan untuk jadi muridnya loh. Betul nggak, saudara? Yesus yang milih Yudas. Dan sebelum Yesus milih, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, itu Yesus doa loh, saudara. Jadi nggak sembarangan dia milih murid-muridnya, enggak. Yesus berdoa dulu dan Yesus memilih Yudas. Yesus mempercayai Yudas dengan menjadikannya bendaharanya. Tapi yang luar biasanya, perjalanan berkata lain, godaan tentang uang begitu mempengaruhi perjalanannya. Makanya kalau saudara ingat ayat ini, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yang sama-sama kita renungkan gini loh, Yudas tuh awalnya tuh nggak berkhianat. Betul? Yudas itu cinta Tuhan. Makanya dikatakan di ayat ini, yang kemudian menjadi pengkhianat. Nggak ujuk-ujuk dia jadi pengkhianat, enggak. Dia cinta Tuhan, dia sayang sama Tuhan. Dan kalau kita lihat filmnya, betapa dia bergumul tentang itu, tentang wah di sini cinta uang, pengen, tapi di satu sisi dia mencintai Yesus. Tapi pada akhirnya yang kemudian menjadi pengkhianat. Saya cuma mau bilang gini, kita dipilih sama Tuhan. Amin, saudara? Kita dipercaya loh sama Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kan, apakah kita mau menjadi pengelola-pengelola yang baik atau enggak? Kalau kita masih menyimpan dosa, iri hati, kebencian, amarah, bahkan mungkin sikap malas dalam hidup kita, sikap masa bodoh dalam hidup kita, saya khawatir perjalanan kita seperti Yudas. Mungkin kita nggak mengkhianati Yesus, tapi kita tidak sedang mengerjakan rencananya Yesus dalam hidup kita. Mungkin kita nggak sampailah menghujat Yesus, tapi gini, fokus kita dalam hidup udah bukan Yesus lagi, tapi tentang aku. Ya, ada banyak orang yang bangga dengan, saya kan nggak begini, saya kan nggak begitu, Pak. Dulu tuh saya tuh orang baik, Pak. Hari ini pun saya tetap cinta Tuhan. Tapi yang saya mau pesan gini, ketika kita tidak punya sikap hati yang berjaga-jaga, gitu ya. Kalau kita belajar dari Yudas, nggak berjaga-jaga, kehidupan bisa membawa kita ke arah yang berbeda. Kalau saudara ingat almarhum Andreas SW, ini dia ada pernah bilang gini, jangan banggakan integritas kita di masa lalu, karena itu tidak menjamin integritas kita di masa kini dan masa depan.
Jangan bangga dengan integritas saudara di masa lalu. Nggak bangga. Bersyukur buat itu, iya. Tapi saya mau bilang gini, ada banyak orang yang dulunya baik, hari ini dia jatuh. Saudara pernah ketemu orang, dulunya baik banget Pak itu orang, sekarang nipunya gede banget Pak. Wow. Jangan bangga dengan integritas saudara di masa lalu, karena itu tidak menjamin integritas kita di masa kini dan di masa depan. Mungkin ada banyak orang yang senang gini, ini kenalin nih orang baik, gitu. Saudara pernah ketemu gitu, ini nih orang baik nih, orang baik. Begitu dikasih utang, dikasih barang, gak bayar saudara. Karena integritas dia bicara tentang masa lalunya. Tapi kalau dia nggak menjaga hidupnya, integritas hari ini dan masa depan, dia jatuh. Seringkali kita meremehkan dosa kecil. Seringkali kita berpikir bahwa ini mah nggak apa-apa lah, sedikit lah, nggak apa-apa lah. Dosanya bisa terlihat kecil, tapi akarnya bisa merusak kemana-mana. Setuju saudara? Ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dosa kecil yang dia jalani sepertinya kecil, tapi akarnya kemana-mana. Dosa kecil bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi keterikatan, dan bisa menghancurkan kehidupan kita. Mungkin awalnya nggak cinta amat sama uang, teruji. Waktu uangnya sedikit, teruji setia. Tapi kalau kita nggak jaga, uangnya makin banyak, mulai timbul apa yang namanya cinta uang, mulai terikat dengan uang, mulai dia jatuh ke dalam kehancuran. Poinnya bicara tentang berjaga-jaga. Ketika kita membiarkan pikiran dosa berkembang menjadi dosa, dan akhirnya gini, kita hidup dalam dosa terus-menerus. Karena kita pikir nggak perlu berubah kok, ini mah nggak perlu berubah kok. Saya punya teman kemarin minggu lalu lah, kita ketemu, dia sesama pemain badminton dulunya. Jadi di Bandung tuh dulu ada satu tokoh namanya anak buahnya Ii Sumirat. Kalau zaman saudara mungkin tahu, pemain badminton ada yang namanya Ii Sumirat dari Jawa Barat. Dia punya anak buah tuh jago banget tuh. Dulu jago banget. Cuman karena gagal ke pelatnas, dia jadi pemain dombaan. Dia jadi pemain profesional gitu. Jadi sering taruhan di lapang. Dulu kita sering ketemu. Taruhan. Wah, orangnya saya tahu persis. Orangnya tuh jago banget mainnya. Tapi hari ini teman saya bilang kemarin, gua ditipu sama orang itu. Kenapa bisa ditipu? Tadinya minjemnya sedikit, jadi saya kasih sedikit, kasih gotiau, dikasih, nggak tahu sekarang udah sampai 200, macet saudara, nggak bisa bayar. Saya cuma mau bilang gini, ketika kita terbiasa dengan melakukan dosa yang nggak apa-apa. Saudara pikir kejatuhan Daud dalam dosa dengan Batseba adalah sesuatu yang terjadi begitu saja? Saya nggak pikir nggak begitu. Daud kan iseng ngintipin orang mandi, betul saudara? Dan menurut cerita di Israel katanya gini, orang yang berada di sebelah istana raja itu bukan orang biasa. Batseba itu bukan orang jauh. Batseba itu pasti udah kenal dengan Daud sebelumnya. Keluarganya pasti keluarga dekatnya Daud. Karena rumahnya saja berdekatan. Iseng, Daud ngintipin dia mandi. Akhirnya apa saudara? Akhirnya jatuh dalam dosa. Akhirnya nggak bisa bersih lagi kehidupannya. Makanya poin yang penting yang sama-sama kita harus ingatkan adalah sikap berjaga-jaga. Kalau hari ini saudara baik-baik saja, waktu lalu saudara baik-baik saja, bersyukurlah buat itu. Berjaga-jagalah untuk masa depan saudara, masa depan kita. Amin saudara. Nah, 2 minggu lalu kan saya sharing di PVJ saudara. Saya sharing di PVJ tentang ibadah dalam keluarga. Nah, saya ada sharing tentang ayat ini. Ini Yakobus 4 ayat 17. Ada banyak orang melewatkan ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada banyak orang yang puas dengan gini loh, yang penting kan saya nggak jahat pak, yang penting kan saya nggak nipu orang pak. Dosa yang terjadi ketika kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Saudara nangkap itu? Ada banyak kita sering berpikir gini, dosa itu bicara tentang kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa ketika kita tidak melakukan hal yang baik, kita sedang berdosa. Di
Di PVJ saya pakai ilustrasinya Ko Isman. Ya, kita tahu Ko Isman waktu kesaksian bagaimana kacaunya hidup dia dulu gitu ya. Sekarang sudah baik sekali gitu ya. Ya, bagaimana kecintaannya sama Koi itu mau merusak semua seisi keluarga. Tapi kan alasannya kan sepertinya masuk akal ya. Loh, saya kan sudah cukupi semuanya. Saya sudah cukupi semuanya. Secara materi nggak ada masalah. Sekarang masa saya punya hobi sendiri dan nggak boleh? Ada banyak dari kita yang melupakan ayat ini. Bahwa dosa bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi justru terbalik. Dosa bicara tentang apa yang harusnya saya lakukan, tapi saya tidak lakukan. Ini agak menarik sih. Ini menekankan bahwa kekristenan bukan hanya soal menghindari dosa, tapi juga melakukan kehendak Allah secara aktif. Ada banyak orang yang sepertinya menghindari dosa. Saya nggak apa-apa, saya nggak melakukan ini itu. Tapi saya mau pertanyaannya gini, apakah kita sedang mengerjakan rencana Allah dalam hidup kita atau enggak? Karena waktu kita hidup untuk diri sendiri, waktu kita hidup dengan apa yang kita mau, firman Tuhan bilang kita sedang berdosa. Agak terbalik. Makanya sharing saya waktu itu ada banyak orang tua yang melakukan ini. Ternyata bukan Ko Isman saja. Begitu saya keluar dari PVJ ibadah 2, ada yang foto ayat ini, saudara. Dia bilang ini hidup gua. Ada banyak orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk dirinya sendiri sehingga lupa untuk melakukan sesuatu untuk keluarga dia. Makanya ibadah dalam keluarga itu bicara tentang mengerjakan, mengusahakan, melayani keluarga kita. Bukan cuma sekedar bicara tentang materi, tapi bicara tentang gini, mengupayakan sebuah hubungan emosional yang sehat. Iya dong. Anak kita perlu ditanya, betul saudara? Istri kita perlu diajak ngobrol, orang tua kita juga perlu diajak ngobrol lah. Ya, ini bagus dibuat kita renungkan. Anak Anda perlu mengucapkan berkat. Anak Anda perlu mendengarnya. Ada banyak orang hari-hari ini yang pentingkan sekolah, yang pentingkan baju bagus, makan bagus, sekolah bagus. Tapi saya mau bilang, anak Anda perlu mendengar kata-kata berkat. Yang lepasnya itu dari mulut saudara, bukan dari suster, bukan dari engkongnya atau emaknya, bukan. Tapi dari papa mamahnya perlu dilepaskan berkat. Mulailah mengucapkan berkat untuk keluarga Anda. Setuju saudara? Karena kan gini saudara, waktu kita nggak melakukan ini, jangan-jangan kita sedang berdosa sama anak saudara. Betul nggak sih? Anak Anda perlu dengar bahwa dia dikasihi. Bukan berarti waktu dikasih handphone bagus, baju bagus, sekolah bagus, dia harusnya tahu dong gua mengasihi dia. Enggak. Tapi poin ini bicara tentang gini, perkataan berkat yang harus dilepaskan sama orang tua untuk anak-anak. Ya, mungkin orang tua kita juga perlu dengar bahwa saya tuh sayang loh sama mama, saya tuh sayang loh sama papa. Ada perkataan berkat yang keluar dari mulut kita. Amin saudara? Amin. Jangan sampai gini, kita terlambat memperkatakannya. Jangan sampai kalau orang tua mungkin orang tuanya udah nggak ada, baru ribut. Atau mungkin anaknya udah besar, anaknya udah jatuh dalam narkoba, anaknya udah apa, baru menangis. Saya berharap kita bisa melakukannya sekarang. Amin saudara. Hari ini kita mau melepaskan berkat untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita. Nah, dosa kecil seringkali membuat kita terbiasa hidup seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi gini, kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dosa saya mah kecil, dosa dia mah lebih gede, lu nggak tahu aja. Kita seringkali gitu. Kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita seringkali merasa bahwa kita menjadi lebih baik. Sementara gini, dosa kecil yang kita lakukan terus menerus sedang membawa kita hidup dalam dosa pada akhirnya. Ayat ini sama-sama mengingatkan kita. Semua orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak terus-menerus berbuat dosa. Orang yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah melihat Kristus atau mengenalnya. Ada banyak orang kan bilang, orang Kristen enak ya, sekali terima Yesus bebas langsung. Enggak saudara, ayat ini enggak bilang gitu saudara. Ketika kita mengenal Kristus, kita enggak mau lagi terus-menerus hidup dalam dosa. Yang sering terjadi kan gini, kita jatuh dalam dosa, tapi kita enggak happy tuh waktu kita jatuh dalam dosa. Kita sedih,
Kita pengen balik, kita pengen, nggak bisa ini. Terus menerus berbuat dosa, tidak pernah melihat Kristus atau mengenalnya. Coba dicek kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sedang berada terus menerus dalam dosa? Karena kita mungkin memandang itu dosa kecil, iri hati mah kecil, sakit hati mah kecil. Tapi saya mau bilang itu dosa. Dan ketika kita hidup terus menerus di situ, firman Tuhan bilang, jangan-jangan kita sedang tidak mengenal Kristus. Jangan-jangan kita sedang nggak tahu apa artinya kasih karunia yang Tuhan beri buat kita. Kasih karunia itu kan bukan menjadi alasan kita melakukan dosa. Setuju saudara? Pengampunan dari Tuhan itu bukan alasan kita bebas melakukan dosa. Justru sebaliknya, kasih karunia memampukan kita hidup terus menerus. Bukan dalam dosa, tapi dalam rencananya Allah. Ini bukan berarti juga bahwa kita bebas. Setuju saudara? Bukan berarti kita seenaknya. Dosa bukan lagi menjadi gaya hidup, melainkan musuh yang perlu dilawan setiap hari. Hidup dalam dosa menunjukkan bahwa kita sedang tidak mengenal Kristus. Ya, makanya ini sama-sama kita renungkan pertanyaan ini. Apakah hari-hari ini hidup kita sedang mencerminkan bahwa saya sedang mengenal Kristus? Atau enggak ya? Atau sakit hati ini udah terlalu lama, memikirkan diri sendiri ini sudah terlalu lama, udah banyak hal yang kita lakukan, sepertinya kita nggak sedang memikirkan Kristus. Kristus tidak hanya ingin dikenal lewat teori, tapi dialami lewat kehidupan sehari-hari. Amin, saudara? Amin. Ya, masalahnya gini, kalau kita memandang dosa kecil itu sebagai sesuatu yang sepele, tanpa sadar kita akan terus-menerus ada di dalam dosa. Ya, minggu-minggu ke depan kita akan ada bahas dosa-dosa yang lain lagi. Ya, aneh-aneh sih kalau menurut saya, bahannya emang agak unik. Tapi kita perlu dengar apa yang sebetulnya tanpa sadar kita mengerjakannya setiap hari. Bahkan mungkin kita hidup sudah lama dengan dosa itu. Ya, bukan berarti juga orang percaya tidak dapat jatuh dalam dosa. Sampai hari ini saya masih mungkin berdosa. Ada banyak iri hati mungkin, ada banyak sakit hati, tersinggung dan lain-lain seperti itu. Tapi percayalah gini loh, itu bukan alasan kita untuk meninggalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan alasan kita menyimpannya, terus menerus kita menyimpannya. Makanya semua perbuatan dosa harus berujung dengan apa yang namanya pertobatan. Setuju? Ya, tanpa pertobatan. Makanya kan selalu dianjurkan gini, pertobatan tuh setiap hari, Pak. Karena setiap hari kita berbuat dosa. Setuju ya? Kita nggak lepas dari dosa. Nah, apa yang kita bahas hari ini, saya berharap milikilah kerendahan hati untuk bertobat. Jangan disepelekan, jangan dibandingkan dengan orang. Setuju saudara? Pertobatan menjadi kunci kita boleh kembali kepada rencananya Tuhan. Bertumbuh dalam kekudusan nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau saat ini kita diingatkan akan dosa yang kita lakukan, datang sama Tuhan, bertobat. Amin saudara? Mungkin sederhana banget ya. Saya berharap gini, kita bisa belajar sesuatu hari ini. Ya, tentang dosa kecil, dosa yang sepele. Tapi saya mau bilang gini perenungannya. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Amin, saudara? Ayo pikirkan itu. Bukan berarti kalau dosanya kecil, dosanya nggak ngerugiin siapapun. Saya cuma mau bilang itu dosa. Semua dosa adalah bicara tentang pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Dan sama-sama memerlukan pengampunan dari Allah. Pertobatan menjadi gerbang, menjadi kunci yang utama supaya kita bisa kembali hidup kudus. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh lagi dalam dosa, ya. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak mau berlama-lama hidup terus-menerus dalam dosa. Konsekuensi dari dosa kecil ketika dibiarkan, maka akan berdampak besar pada kehidupan Anda. Ya, saudara ingat Daud yang tadinya iseng, cuman ngelihat perempuan gitu doang. Tapi saudara lihat ceritanya Daud, bagaimana ada pembunuhan terjadi, bagaimana gini loh, kehidupannya mulai kacau ketika dosa dibawa masuk ke dalam pernikahannya, ke dalam keluarganya, bagaimana dia akan dikejar-kejar oleh pedang, anaknya akan berantem satu sama lain. Ada banyak kekacauan. Awalnya mulai dari apa sih? Iseng, ngeliatin orang mandi, iseng. Nggak apa-apa sedikit mah. Enggak, dosa kecil kalau disimpan lama-lama konsekuensinya bisa jadi besar. Itu akan berdampak besar buat kehidupan kita. Awalnya kita iseng, tapi percayalah,
Itu semua akan membawa masalah buat kehidupan kita. Saudara mungkin bosan lihat ini, buletan ini. Dulu jadi PP-nya Ko Isman, ya, di WA. Buat saya ini luar biasa banget, saudara. Kejatuhan kita dalam dosa menyadarkan kita tentang kasih-Nya Allah. Betul, saudara? Ada grace, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kembali. Bukan berarti kita nggak bisa bikin salah. Kita pasti bisa bikin salah. Kita pasti jatuh dalam dosa dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita diingatkan ada grace, ada kasih karunia-Nya Tuhan yang membuat gini, iman kita bisa bertumbuh lagi. Pengenalan kita sama Tuhan bisa bangkit lagi, muncul lagi. Kita nggak mau berlama-lama dengan dosa, kita nggak mau berlama-lama jauh dari Allah. Iman kita mendekat lagi sama Tuhan, dan kita kembali hidup dalam pertobatan. Bertobat lagi, ayo jalan lagi sama Tuhan. Jangan berlama-lama hidup dalam dosa. Amin, saudara. Kalau hari ini saudara mungkin diingatkan, ada banyak hal yang kita simpan, ada banyak hal mungkin yang begitu kita pegang terus di sepanjang kehidupan kita. Ayo ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk ayo saya mau kembali lagi sama Tuhan. Ada kasih karunia-Nya Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh. Kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara ingat lingkaran ini. Kita nggak bisa keluar dari kasih-Nya Tuhan. Amin, saudara? Kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki. Lain halnya dengan ayat yang pertama kali kita baca tadi, ya, Ko Isman bacain, bahwa yang menjadi penghalang aku dengan engkau adalah kejahatan, dosamu. Saya berharap lingkaran ini membuat kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Amin, saudara? Lingkaran ini kan nggak bisa lepas dari hidup kita. Kalau saudara perhatikan, kita jatuh, ada grace, iman kita bertumbuh, kita masuk lagi dalam pertobatan, kita berjalan lagi bersama Tuhan. Dalam perjalanannya mungkin gak sempurna, kita jatuh lagi, ada kasih karunia-Nya lagi. Itu yang menunjukkan betapa hebatnya Allah sama hidup kita. Betul, saudara? Betapa Allah tuh serius sayangnya sama kita. Gak ada putusnya ini. Ayo sadari itu. Ayo kita belajar untuk jadi orang-orang yang mau sadar bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Amin, saudara? Lepaskan dosa-dosa. Dosa nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Semua dosa upahnya adalah maut. Ya, ayo lepaskan dan belajarlah untuk menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.